Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen Windows. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai pembuka presentasi hari ini. Nama saya Heni Rosdiana dan kelompok lainnya ada Agus Setiawan, Adi Eko, ada Andika, dan Ongki. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen Windows. Yang pertama, ada desktop. Desktop merupakan latar belakang atau background pada area kerja sistem operasi di Windows XP. Disinilah di mana semua benda seperti icon dan Windows tampil. Desktop Windows terdiri dari beberapa macam bagian dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, ada icon. Gambar yang mewakili sebuah file, folder, atau drive yang berfungsi sebagai shortcut disebut dengan icon. Icon digunakan sebagai jalan pintas yang menunjuk file tertentu dalam sistem. Jika diklik, icon itu membuka program yang diwakilinya. Ada beberapa icon yang terdapat pada desktop Windows XP. Yang pertama ada My Computer. My Computer berfungsi dalam pengelolaan file dan folder pada Windows. My Document, suatu folder di mana semua data akan disimpan secara otomatis pada folder ini, jika kita tidak memilih tempatnya pada saat kita ingin menyimpan suatu data. Yang ketiga ada Internet Explorer, sebagai browser standar Windows yang berfungsi untuk koneksi internet. Yang terakhir, ada Recycle Bin, merupakan tempat sampahnya Windows. Setiap kali melakukan penghapusan file-file ini tersebut belum benar-benar dihapus, tetapi masih disimpan di Recycle Bin ini. Yang ketiga ada Starbar. Starbar itu akan dijelaskan oleh Andika Cahyaputra. Silakan. Ya, baik. Taskbar. Pada menu taskbar adalah batang panjang yang berada paling bawah desktop. Jadi, pada taskbar ini terdapat program yang kita minimizekan. Icon-icon lainnya seperti icon pengaturan volume dan jam yang aktif. Selanjutnya pada tombol Start. Tombol Start adalah tombol yang terdapat di sudut kiri bawah taskbar. Kita dapat menampilkan program dan perintah yang terdapat pada menu Start. Pada menu Start terdapat berbagai macam icon. Di antaranya yaitu yang pertama icon Programs. Pada icon Programs menampilkan submenu berupa program-program atau folder-folder yang berisi aplikasi perangkat lunak. Yang kedua adalah icon Dokumen. Pada icon dokumen, memberikan pencapaian atau akses yang mudah ke 15 dokumen terakhir yang telah kita buka. Yang ketiga, icon setting. Pada icon ini, menampilkan submenu berupa perintah-perintah yang memungkinkan pengguna untuk mengubah setup atau susunan komputer, printer, atau menata taskbar. Dan yang selanjutnya, icon search. Pada icon search, membantu pengguna mencari file atau folder yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dan susah dicari. Selanjutnya, icon help and support. Pada icon ini menampilkan Windows Help untuk memberikan informasi mengenai Windows. Selanjutnya, icon Run. Icon Run digunakan untuk menjalankan program dengan cara mengetik perintahnya atau path jalur lengkapnya. Selanjutnya, icon Log Off. Pada icon ini digunakan untuk berpindah dari satu user ke user yang lainnya dalam komputer.
ketika kita sedang menggunakan user yang lain. Dan yang terakhir, icon turn off. Icon turn off, menu ini digunakan untuk mematikan komputer, merestart komputer, atau komputer selalu tetap menyala. Dan untuk penjelasan selanjutnya sama Adi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang File Explorer yang sebelumnya disebut Windows Explorer, yaitu menyediakan antarmuka untuk mengakses sistem file, meluncurkan aplikasi, dan melakukan tugas umum seperti melihat dan mencetak gambar. Dan habis itu saya ingin menjelaskan tentang NTFS, yaitu sistem file standar Windows NT mendukung keamanan melalui daftar kontrol akses, serta perjunalan sistem file dan mendata sistem file. Windows 2000 menambahkan dukungan untuk titik repairs, membuat titik persimpangan NTFS dan penyimpanan instan tunggal menjadi mungkin. Tautan keras, kompresi file, dan file jarang. Enkripsi data disediakan oleh Encrypting File System. Tautan simbolis dan transaksi operasi file melalui NTFS transaksional adalah fitur baru untuk Windows Vista. Meskipun sistem operasi Windows 9X tidak dapat membaca atau menulis disk format NTFS, mereka dapat mengakses data melalui jaringan jika dibagi oleh komputer yang menjalankan Windows NT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang NHPFS atau singkatan dari High Performance File System. Sistem ini, file kerja ini digunakan pada komputer OS 2. Kemampuan membaca dan menulis di Windows 95, di mana ia juga mencantumkan drive berformat NTFS, komputer jaringan sebagai HPFS. Meskipun tidak memiliki kemampuan NTFS langsung, dukungan penulisan HPFS dihentikan pada Windows NT versi 4.0 dan Windows 98 dan dihentikan sama sekali sesaat sebelum rilis Windows 2000. Nah, itu penjelasan dari anggota-anggota kami tentang materi komponen Windows. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.